Teknologi selalu berjalan di depan. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Pepatah mengatakan, sains dan teknologi adalah kekuatan produktif utama. Kita semua harus berani menyambut perubahan yang dibawakan oleh sains dan teknologi ini. Seiring dengan bertambahnya usia, saya semakin suka ilmu sejarah. Dengan memahami seluk-beluk evolusi sejarah, kita baru dapat mengerti hubungan antara semua elemen. Melihat hukum perubahan dunia serta di mana posisi kita atau negara kita sekarang ini dalam persaingan global. Atau singkatnya, semua jawaban di dunia ini terletak pada energi dan informasi. Banyak yang mengatakan bahwa pada awalnya dunia ini berbentuk material, atau lebih tepatnya dunia ini berbentuk energi. Karena materi pada dasarnya terdiri dari energi. Sedangkan informasi adalah hukum yang mengatur dan memobilisasi energi, seperti bahasa, kata-kata, formula, aksioma, dan sebagainya. Esensi sains adalah menemukan informasi khusus melalui metode yang efektif. Sebagai contohnya, perubahan zaman pada dasarnya adalah energi yang diciptakan oleh tanah tidak dapat memenuhi energi yang dikonsumsi oleh populasi. Sedangkan bahasa adalah pembawa informasi yang lebih efisien daripada genetik. Sehingga evolusi manusia selalu berkembang pesat. Semua kemajuan ilmiah dan teknologi umat manusia pasti akan jatuh pada dua kenyataan ini. Artinya, sejarah selalu berulang dan teknologi selalu bergerak maju di depan. Mengingat sejarah adalah hal yang sangat penting bagi kita semua. Tetapi dalam periode sejarah yang sangat panjang, kalau kita melihat kembali pada pengaruhnya di saat ini, hal-hal yang tampaknya sangat besar menjadi kecil pada akhirnya. Misalnya, waktu penjajahan Belanda dan Jepang terhadap Indonesia yang berlangsung lebih dari 350 tahun dan 3 tahun lamanya. Atau dua perang dunia yang lalu. Meskipun Jerman dikalahkan 2 kali dalam 2 perang dunia, namun hal tersebut tidak mempengaruhi statusnya sebagai ekonomi terbesar di Uni Eropa saat ini. Perang Napoleon, Perang Prancis-Prusia, Revolusi Oktober, peristiwa besar kebangkitan dan kejatuhan negara-negara ini, ataupun penggantian dinasti China di masa lalu. Kalau dilihat hari ini, pengaruhnya sudah sangat terbatas. Tetapi, sejarah sains dan teknologi tidak pernah berhenti dan selalu melangkah maju di depan. Teknologi adalah satu-satunya kekuatan progresif yang dapat menghasilkan manfaat yang sangat besar. Sampai hari ini, kita masih mengenakan pakaian yang ditemukan lebih dari 100.000 tahun yang lalu. Atau kita makan nasi yang didomestikasi lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Atau kita masih menggunakan teorema Pythagoras lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Atau mekanika Newton lebih dari 300 tahun yang lalu. Setiap perkembangan teknologi selalu berkontribusi pada pembangunan teknologi saat ini, sehingga orang-orang yang hidup hari ini bisa menikmati rahmatnya. Oleh karena itu, dalam siklus sejarah, para pemerintah suatu negara mungkin tidak begitu berarti bila dibandingkan dengan ilmuwan yang mengembangkan kemajuan peradaban. Pilar batas historis harus didasarkan pada kemajuan setiap ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan hanya tombol perubahan teknologi yang dapat memicu proses sejarah yang tidak dapat diubah. Hanya sains dan teknologi, sejarah sains dan teknologi yang benar-benar mendorong perkembangan sejarah untuk terus maju ke depan. Dari perspektif yang diberikan oleh sejarah sains dan teknologi dalam menghubungkan sejarah, kita baru benar-benar bisa mendapatkan wawasan tentang tren perubahan dunia. Jadi, dalam sejarah sains dan teknologi, teknologi akan selalu berjalan di depan. Fenomena dan hukumnya pasti akan berulang. Hanya dengan memahami seluk-beluk pengembangan teknologi, menemukan aturan umum, kita baru bisa melihat masa depan. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!